Cilacap terkini, PC Bupati Cilacap Awaludin Muri APMM melantik Sutiro, Kepala Desa Bengbulang terus membangun. Eksklusif Jurnal Media. PC Bupati Cilacap Awaludin Muri APMM, Forkompimda, para pejabat Dewan Pemerintah Kabupaten Cilacap melantik 265 kepala desa se-Kabupaten Cilacap. Sutiro, Kepala Desa Bengbulang, Kecamatan Karangpucung, Kabupaten Cilacap dilantik oleh PC Bupati Cilacap. Eksklusif Jurnal Media. Assalamualaikum Pak Tiro. Ya Pak Tiro, untuk penambahan Pak masa jabatan, gimana Pak perasaannya Pak? Kita bersyukur bertuhan Yang Maha Esa ketika selama 2 tahun setengah kita COVID-19 Mas, tidak bisa membangun, sehingga visi misi Kades waktu itu terbengkalai. Ketika kita ada penambahan, bismillah kita bisa membangun kembali. Ya Pak, berkaitan dengan ini Pak, pembangunan di Bengbulang Pak, yang PR-PR yang belum selesai, yang masih kurang apa Pak? Fisiknya atau gimana Pak? Begini, yang pertama adalah Jalan Bengbulang itu arahnya yang sebelah kanan itu ke arah Kecamatan Gumular dan Lumbir. Untuk yang ke kiri itu Kecamatan Bayumas dan Brebes. Untuk jalan yang masih tertunda itu yang arah Bumiayu dan Brebes dan Bayumas itu ada sekitar 2,2 km. Yang untuk arah Banyumas itu masih sekitar 7 km lebih. Ya, berarti artinya untuk yang sarana fisik Pak masih kurang berapa persen Pak untuk fisik Pak? 50%. Artinya 50 baik, 50 rusak ya? Betul. Ya, harapannya gimana Pak? Harapan saya di anggaran perubahan tahun 2024 juga dapat perhatian, dan di tahun 2025 harusnya mungkin sebagai skala prioritas untuk Kecamatan Karangpucung Mas. Karena untuk wilayah Ciporos Pamulian itu sudah hampir selesai, dan dari Ciporos ke Cigadat juga hampir selesai. Ya Pak, berkaitan dengan rawannya tanah longsor Pak di Bengbulang Pak, ini ke depan gimana Pak? Apa masih ada titik-titik tanah yang masih perlu perhatian untuk dikes atau ditalut Pak? Begini Mas Andi, kebetulan untuk longsor kita ada dua jenis ya. Yang pertama adalah Sungai Ciraja yang selalu menyerang jalan, dan yang kedua kali memang tebing-tebing yang longsor di pemukiman, sehingga pembangunan dana dak itu bukan hanya jalan tapi brojol. Sudah terancam sekitar kurang lebih 300 meter jalan yang menuju ke desa saya. Ya, artinya memang perlu perhatian khusus Pak ya? Jelas pasti. Ya Pak, untuk peternakan Pak, Bengbulang terkenal dengan peternakan sapinya Pak, gimana Pak? Begini, kalau Bengbulang bukan sapi Mas Andi. Apa itu? Bengbulang itu 80% adalah ternak kambing, yang sekarang lagi viral itu ketika persilangan kambing Etawa Kaligesing Purworejo dengan kambing Jawa Randu khas Karangpucung. Oke Pak, terima kasih Pak Jurnal Media. Siap. Pelantikan Kepala Desa 265 Kepala Desa di Pendopo Wijaya Kusuma Sakti Kabupaten Cilacap hari Senin 10 Juni 2024. PC Bupati Cilacap berharap Kepala Desa terlantik untuk terus membangun desanya dan terus memberikan pelayanan prima kepada masyarakat. Eksklusif Jurnal Media. Bisa dijelaskan Pak terkait pengukuhan dan perpanjangan masa jabatan Kepala Desa di Kabupaten Cilacap? Ya, terima kasih rekan-rekan media. Tentunya kami menyampaikan terima kasih semua dukungannya, dan alhamdulillah berkat kerja sama kita semua, kita bisa menindaklanjuti undang-undang PP dan turun sampai ke bawah untuk membuat SK perpanjangan masa jabatan Kepala Desa dari 6 tahun menjadi 8 tahun. Ya, oleh karena itu nanti otomatis akan berlaku tambahan 2 tahun. Semoga dengan ditambah 2 tahun ini para kades semangat, profesional, dan melayani luar biasa. Itu ini undang-undang ini berlaku untuk periode berikutnya bagaimana Pak? Ya, sekarang dan PC selanjutnya. Bupati Cilacap Awaludin Muri. Pak, Untuk kades yang meninggal Pak, yang bentuknya PLT gimana Pak? Kepala Desa terlantik perpanjangan kita nunggu 2 tahun SK selanjutnya mulai dari VJ ya, VJ kalau nggak salah. Ada 5 kades yang VJ, nanti kita tunggu bagaimana kapan dilaksanakan. Yang jelas sekarang kan masih pilkada, semua pilkades ini ditunda. Nah, mungkin setelah pilkada pemilihannya seperti apa nanti kita lihat.
Pak, dengan diperpanjangnya masa jabatan Kades di Kabupaten Cilacap ini, lantas pengaruh atau dampak besarnya untuk Kabupaten Cilacap apa Pak terkait pembangunan misalnya Pak? Ya tentunya harapannya dengan perpanjang ini kepala desa kan bisa lebih semangat lah. Ya harapannya kan pemilihan di desa itu kan ya, demokrasi tingkat desa bisa lebih perpanjang lagi karena memang biasanya kalau pemilihan rawan bencana. Ini dengan masa panjang ini kita harapkan Pak Kades bisa berinovasi, bisa berkreasi, ya merencanakan, belajar dari awal dan bisa selama 8 tahun ini apa yang menjadi visi misi di dalam kampanye dilaksanakan bisa membangun desanya bisa lebih baik. Tentunya ini harapannya akan pengaruh positif terhadap pemerintahan di Kabupaten Cilacap, juga pembangunan dan masyarakat. Lantas terkait penggunaan anggaran sendiri bagaimana Pak? Mungkin ada anggaran tetap kita, karena anggaran kita kan per tahun. Ya, penetapannya per tahun APBD tentunya menyesuaikan dengan juga APBD kabupaten. Ya, jadi sebenarnya tidak ada pengaruh. Pak, kalau Kades diperpanjang 2 tahun, Pak. Kalau Pak Bupati PJ diperpanjang atau gimana, Pak? PJ kan 1 tahun. Ya, bisa diperpanjang lagi tergantung Pak Mendagri. Ya, artinya di pilkada ke depan, Pak, apakah perpanjangannya melalui pilkada atau gimana, Pak? Ya, kita lihat aja nanti. Kita lihat nanti. Pak, kembali ke Untuk penekanan program terhadap yang kepala desa terlantik ada nggak Pak? Program. Oke. Intinya apa yang menjadi visi misi Pak Kades di desa dilaksanakan dengan baik, cepat, dan juga mendukung program-program pemerintah daerah. Saya kan punya program 10 program prioritas. Ini juga yang harus cepat karena memang ini isu-isu strategis sekarang yang harus kita selesaikan. Oleh karena Pak Kades sebagai ujung tombak juga harus mendukung itu. Misalnya masalah kemiskinan, stunting, ya, masalah UMKM dan sebagainya, mudah-mudahan Pak Kades, karena kita optimis kalau desa bisa melaksanakan itu semuanya, otomatis kecamatan maju, Kabupaten Cilacap maju dan semakin maju dan bercahaya. Pak, total ada berapa Kades Pak? Yang jumlah keseluruhan Kades kan 269. Ada 5 yang PJ. Kemudian ini berhalangan 3 karena sakit, naik haji. Mudah-mudahan yang 3 ini bisa nanti menyusul kita kukuhkan di tingkat desa lah. Nggak apa-apa, nanti Bupati sekali ngalah turun ke desa. Ya Pak, berkaitan dengan keluhan masyarakat melalui desa Pak, pajak dan jalan rusak Pak. Ke depan Pak? Kita ya tangani terus lah tentang pajak ini, kita jelaskan kepada masyarakat ya bahwa ini memang sudah ketentuan dari atas. Apabila ada hal-hal yang dikomplain, ingin diperbaiki, kita beri waktu secepatnya dan saya perintahkan Kepala Badan Pendapatan Daerah untuk lebih cepat memberikan mengatasi masalah ini sehingga masyarakat bisa jelas mengerti ya. Dan alhamdulillah sudah lancar, ada beberapa desa yang sudah lunas ya, lunas dengan cepat. Mudah-mudahan diikuti oleh desa-desa yang lain. Kemudian yang terkait dengan infrastruktur juga sudah kita. Hari kemarin kita sudah menyerahkan SPK dan sudah mulai kerja di 39 titik. Karena itu insya Allah nanti dalam waktu dekat kita usahakan terus dan syukur-syukur dari Inpres atau dari provinsi untuk mendukung infrastruktur khususnya jalan ini bisa lebih baik. Pokoknya kita cepat. Kapan mulai Pak? Ya sebentar lagi. Sebentar lagi. Pak, berkaitan tadi Pak, tanggal 10 Pak, pelantikan Pak, Kepala Desa Pak. Ada pengenaan Pak tadi Pak? Ya enggak, intinya tanggal 10 itu kan angka sempurna, 10 angka sempurna. Nah sekaligus tadi biar Kades ingat 10 program prioritas. Bagaimana tadi didukung biar sukses. Ingat programnya atau ingat? Tim Liputan Jurnal Media melaporkan, like, subscribe, share, dan komen. Makasih ya.